Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal saya tentunya. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan Visual Basic. Pertama-tama, perkenalkan nama saya William Nandasari. Saya dari kelas manajemen SKP 17 dari Universitas Telkom Kedal. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama yaitu pengertian Visual Basic. Apa sih Visual Basic? Basic adalah suatu development tools untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Visual Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan kodenya menggunakan dialog bahasa basic yang cenderung mudah dipelajari. Jadi, Visual Basic adalah bahasa pemrograman berbasis Microsoft Windows yang merupakan Object Oriented Programming atau disingkat OOP, yaitu pemrograman berorientasi objek. Visual Basic menyediakan objek-objek yang sangat kuat, berguna, dan mudah. Selanjutnya ada IDE pada Visual Basic. IDE atau Integrated Development Environment, Visual Basic yang merupakan lingkungan pengembangan terpadu bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya. IDE membantu membangun sebuah aplikasi besar, menulis sebuah program, menjalankan program, dan menghasilkan sebuah executable file. Executable file yang dihasilkan oleh Visual Basic bersifat independen, dan karena itu file tersebut dapat dijalankan pada komputer tanpa harus menginstal Visual Basic. Selanjutnya yaitu penjelasan yang pertama tentang menjalankan IDE. Salah satu cara untuk mengaktifkan IDE Visual Basic adalah menjalankannya dari menu Start, pilih Microsoft Visual Basic 6.0, dan akhirnya pilih shortcut Microsoft Visual Basic 6.0. Yang kedua, memilih jenis project. Setelah Anda menjalankan Visual Basic, maka IDE Visual Basic pertama kali akan menampilkan kotak dialog New Project kepada Anda, seperti yang Anda bisa lihat di bawah ini. Kemudian untuk penjelasannya yang pertama yaitu mengenai standar EXE, digunakan untuk membuat aplikasi Visual Basic standar. Kemudian yang kedua yaitu ActiveEXE, digunakan untuk membuat aplikasi ActiveX. Yang ketiga ActiveDLL, digunakan membuat library ActiveX. Yang keempat ActiveX Control, digunakan untuk membuat kontrol ActiveX. Yang kelima VB Application Wizard, digunakan untuk membuat aplikasi dengan panduan wizard. Yang keenam VB Wizard Manager, merupakan pusat pengelolaan wizard Visual Basic. Yang ketujuh IIS Application, digunakan untuk membuat aplikasi ISS atau Internet Information Server. Dan yang terakhir yaitu DHTML Application, membuat aplikasi DHTML atau Dynamic Hypertext Markup Language untuk internet. Kemudian pembahasan yang selanjutnya mengenai komponen-komponen pada Visual Basic. Apa saja sih komponen-komponen pada Visual Basic? Yang pertama yaitu main Windows atau jendela utama pada Visual Basic, terdiri dari title bar atau bar judul, kemudian menu bar, dan toolbar. Jendela utama juga menampilkan lokasi dari form yang aktif relatif terhadap sudut kiri atas layar atau satuan ukurannya tweets. Juga lebar dan panjang dari form yang aktif. Berikut adalah tampilan main Windows atau jendela utama pada Visual Basic. Jika kita membuka Visual Basic, kamu pasti akan muncul seperti ini. Yang kedua yaitu form Windows, adalah pusat dari pengembangan aplikasi Visual Basic. Disinilah tempat menggambar aplikasi atau membuat aplikasi. Begitu tampilannya. Yang ketiga yaitu Project Windows, digunakan untuk menampilkan daftar form dan modul proyek Anda. Proyek merupakan kumpulan dari modul form,
modul kelas, modul standar, dan file sumber yang membentuk suatu aplikasi. Untuk tampilan pada project Windows seperti ini. Kemudian yang keempat ada toolbox, adalah kumpulan dari objek yang digunakan untuk membuat user interface serta kontrol bagi program aplikasi. Yang kelima ada properties Windows, berisi daftar struktur setting properti yang digunakan pada sebuah objek terpilih. Ada dua tab tampilan pada properties Windows. Yang pertama ada alphabetic atau urut abjad, dan yang kedua ada kategoris atau urut berdasarkan kelompok. Kemudian yang keenam ada form layout Windows. Form layout Windows ini digunakan untuk menampilkan posisi form relatif terhadap layar monitor. Kemudian saya di sini akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi dari kontrol dalam Visual Basic. Yang pertama ada object box. Object box digunakan untuk mengambilkan file gambar. Jenisnya ada BMP, JPG, GIF, BMF, dan ICO. Kemudian yang kedua ada label. Menampilkan teks, tapi pemakai tidak dapat berinteraksi dengannya atau mengubahnya. Yang ketiga ada text box. Menampilkan teks di mana pemakai dapat mengisi atau melihat teks yang ditampilkan sebagai output atau proses. Yang keempat ada frame. Frame digunakan untuk mengidentifikasi sebuah grup pengontrol. Yang kelima, terdapat command button. Digunakan untuk memberikan sebuah perintah atau tindakan ketika digunakan. Yang keenam, ada checkbox. Digunakan untuk memberikan perintah pilihan benar atau salah, atau true or false, atau ya atau tidak. Pemakai dapat memilih beberapa checkbox secara bersamaan. Yang ketujuh ada option button. Option button digunakan untuk memberikan grup pilihan. Pemakai hanya dapat memilih satu option. Kemudian yang kedelapan ada combo box. Combo box ini merupakan unit kontrol kombinasi antara text box dan list box. Pemakai dapat mengetikkan pilihan atau memilih. Yang kesembilan ada list box. List box ini digunakan untuk menampilkan daftar item yang dapat dipilih salah satu oleh pemakai. Kemudian yang ke-10 ada horizontal scroll bar, menampilkan balok gulung horizontal. Yang ke-11 vertical scroll bar, menampilkan balok gulung vertikal. Yang ke-12 timer, untuk mengeksekusi waktu kejadian pada rutin program termasuk selang waktu atau interval. Dan yang ke-13 ada drive list box. Drive list box ini digunakan untuk menampilkan daftar drive. Yang ke-14 ada directory list box. Directory list box digunakan untuk menampilkan daftar direktori pada drive terpilih. Yang ke-15 ada file list box. Menampilkan daftar file pada drive dan direktori terpilih. Yang ke-16 ada set. Membuat lingkaran, elips, dan kotak pada form. Ke-17 ada line. Membuat garis lurus pada form. Yang ke-18 ada image. Menampilkan gambar. Perbedaan dengan page box adalah kontrol ini memberikan perintah seperti command button saat pemakai mengeklik gambar menggunakan mouse. Ke-19 ada data. Data digunakan untuk menampilkan database pada suatu form. Ke-20, yang terakhir ini ada OLE atau Object Linking and Embedding, memungkinkan pemakai menambahkan suatu objek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kerja Visual Basic. Dalam lingkungan pemrograman Visual Basic 6.0, tidak lepas dari penggunaan komponen-komponen tersebut adalah garis menu, toolbar, form, windows, immediate. Yang pertama, yaitu menu utama. Garis menu terletak paling atas yang terdiri dari komponen menu bar dan title bar. Menu bar menampilkan menu yang berisikan perintah-perintah pada bar Visual Basic 6.0, sedangkan title bar akan menampilkan judul proyek Visual Basic yang dikerjakan. Untuk penjelasan dari menu bar yaitu yang pertama ada file, berfungsi untuk pengaturan suatu file seperti new, save, dan sebagainya. Yang kedua ada edit. Edit berfungsi untuk pengeditan, baik pengeditan objek, komponen, maupun kode pada kode editor.
Untuk contohnya yaitu cut, paste, dan align. Yang ketiga ada view. View merupakan perintah-perintah untuk mengaktifkan bagian-bagian dari IDE Visual Basic 6. Yang keempat ada project. Project berfungsi untuk manajemen project serta pendukungnya. Yang kelima ada format. Format ini merupakan kelompok perintah untuk melakukan proses format. Yang keenam ada debug. Debug digunakan untuk pengaturan dalam pencarian kesalahan program. Yang ketujuh ada run. Run berfungsi untuk menangani proses komplikasi program seperti run, build, step over, dan sebagainya. Yang kedelapan ada query. Query merupakan kumpulan perintah untuk mengakses data yang diperlukan pada aplikasi database. Selanjutnya ada diagram. Diagram menyediakan perintah untuk pengaturan diagram yang sangat berguna di dalam proses perancangan. Yang ke-10 ada tools. Tools sebagai penyedia perlengkapan tambahan yang diperlukan dalam penyusunan program. Ke-11 ada add-ins. Add-ins ini digunakan untuk pengaturan program tambahan bagi Visual Basic 6. Selanjutnya ada Windows, pengaturan Windows yang sedang terbuka. Yang terakhir ada Help. Help ini menyediakan informasi untuk menolong pemakai dalam menggunakan Visual Basic 6. Kemudian yang kedua ada Toolbar. Toolbar adalah tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu dari Visual Basic. Setiap tombol tersebut dapat langsung diklik untuk melakukan perintah tertentu. Biasanya, tombol-tombol ini merupakan perintah-perintah yang sering digunakan dan terdapat pula pada menu Visual Basic. Yang ketiga ada Form Windows. Form Windows atau jendela form adalah daerah kerja utama, di mana kita akan membuat program-program aplikasi Visual Basic. Pada form ini, kita akan meletakkan berbagai macam objek interaktif seperti misalnya teks, gambar, tombol-tombol perintah, scroll bar, dan sebagainya. Jendela form ini yang nantinya akan menjadi latar belakang dari aplikasi. Keempat ada Windows Code. Kode Windows atau Windows Code adalah jendela yang berisi kode-kode program yang merupakan instruksi-instruksi program untuk aplikasi Visual Basic setiap objek pada visual. Yang kelima ada Project Explorer. Project adalah sekumpulan modul. Jadi, project atau proyek merupakan program aplikasi itu sendiri. Project disimpan dalam file yang berakhiran .vbb. File ini menyimpan seluruh komponen program, termasuk pilihan proyek, pilihan environment, pilihan file exe, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek. Yang ketujuh ada jendela properties. Jendela properties adalah jendela yang mengandung semua informasi mengenai objek yang terdapat pada aplikasi Visual Basic. Properti adalah sifat dari sebuah objek, misalnya seperti namanya, warna, ukuran, posisi, dan sebagainya. Setiap objek sebagian besar memiliki jenis properti yang sama, tetapi ada pula yang berbeda-beda. Di bagian paling atas dari jendela properties ini, terdapat kotak yang nama menunjukkan objek yang sedang aktif. Sedang propertinya ditampilkan di bagian bawah dari jendela properties tersebut. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.